Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Betul. Teman-teman, saya mau tanya dulu deh sama kalian. Pernah nggak kamu mendengar kata mental block? Yaps, betul. Mental block artinya adalah hambatan pada pikiran. Yuk kita kenali lebih dalam, kira-kira apa aja sih penyebab dari si mental block itu? Oke, mungkin sebagian dari kamu pernah ya mengalami situasi kesulitan untuk berpikir jernih atau otak seperti buntu ketika hendak memikirkan sesuatu. Hal ini umum terjadi seperti ketika sedang merencanakan sesuatu, membuat keputusan penting, atau sangat mencari ide. Kondisi tersebut dikenal juga dengan sebutan mental block. Mental block artinya adalah hambatan psikologis atau pola pikir yang mencegah kamu menyelesaikan tugas-tugas penting dan membuat kamu kesulitan untuk berpikir. Mental block artinya penghalang tak terlihat yang menghambat produktivitas atau pekerjaan kamu. Jika kamu menghadapi mental block di tempat kerja, kamu mungkin merasa kesulitan untuk menyelesaikan rangkaian pemikiran atau melihat proyek sampai akhir. Kamu mungkin merenungkan masalah yang sama berulang-ulang karena sulit berkonsentrasi, sehingga tidak dapat fokus cukup lama untuk membuat kemajuan. Mental block biasanya terjadi ketika kita terjebak oleh proses berpikir kita. Kita mungkin merasa sangat kewalahan atau cemas tentang hasil proyek sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui ya mental block dan artinya seperti apa. Nah, dalam video kali ini saya juga akan membahas tentang penyebab mental block dan bagaimana cara mengatasinya. Dengarkan video ini sampai habis, no skip ya. Oke, mental block. Tergantung pada siapa kamu bertanya mental block. Artinya yaitu istilah awam yang mencakup berbagai pengalaman yang berkaitan dengan perasaan terhambat dalam pemikiran seseorang. Kamu mungkin akan mendengar mental block artinya seperti kelelahan mental, terutama pada profesional medis yang menggunakannya untuk menggambarkan suatu kondisi yang disebabkan oleh aktivitas kognitif yang berkepanjangan. Mental block artinya dalam kamus Merriam-Webster digambarkan dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan kabut otak, kebuntuan penulis, dan batu sandungan. Nah, biasanya penyebab mental block ini juga sangat bervariasi ya teman-teman. Jadi penyebab umum mental block itu biasanya dikarenakan kelelahan mental. Misal, membuat terlalu banyak keputusan dalam waktu singkat dapat melelahkan dan menyebabkan mental block. Kurang tidur juga ya. Jadi kurang tidur itu bisa membuat kamu rentan terhadap mental block. Gizi buruk misalnya. Gizi buruk menyebabkan mental block juga ya. Ketika kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan depresi dan kehilangan memori yang mengarah ke mental block. Obat-obatan juga termasuk ke dalam penyebab mental block ya, karena dapat terjadi sebagai efek samping dari obat resep tersebut. Untuk kamu nih yang suka menunda-nunda, penundaan dapat menyebabkan kecemasan loh, yang pada gilirannya menyebabkan mental block juga. Lingkungan kerja yang berantakan atau kacau dapat membuat seseorang sulit untuk masuk ke dalam kerangka pikiran yang produktif. Sindrom penipu. Sindrom penipu atau perasaan bahwa kamu tidak mampu di tempat kerja adalah penyebab umum dari mental block. Perfeksionisme. Perfeksionisme juga dapat menyebabkan penundaan, keraguan diri, dan mental block. Nah, selanjutnya ada pesimisme. Pandangan negatif menyebabkan mental block. Jika kamu yakin tidak memiliki peluang untuk sukses, kamu mungkin menjadi tidak termotivasi. Mental block di tempat kerja misalnya ya. Jadi mental block artinya bisa berbeda dari satu orang ke orang lain karena setiap orang memiliki pemicu berbeda yang menghambat produktivitas mereka di tempat kerja. Mental block umumnya terjadi di tempat kerja, ya, namun dapat berkembang menjadi kecemasan serius dan masalah harga diri jika tidak ditangani dengan benar. Untuk orang-orang yang bekerja di bagian pemasaran, kreatif, dan layanan profesional adalah yang paling rentan mengalami mental block di tempat kerja. Budaya kerja yang sehat dapat membantu orang-orang ini mengatasi mental block dan mempertahankan produktivitas dan moral yang tinggi.
Kamu dapat mengidentifikasi kondisi mental block dengan memperhatikan pikiran dan pola perilaku kamu yang berulang. Perhatikan hal-hal yang mempengaruhi kepercayaan diri kamu dan mencegah kamu untuk fokus pada tugas yang ada. Kamu mungkin menemukan bahwa kamu mengkhawatirkan hasil pekerjaan atau proyek kamu, tapi tidak yakin dengan langkah kamu selanjutnya atau tidak yakin dengan kemampuan tim kamu untuk mewujudkannya. Nah, kamu mungkin menyadari bahwa kamu menghadapi mental block ketika dihadapkan dengan masalah baru atau melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Ini dia cara mengatasi mental block. Memecah tugas atau pekerjaan. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi mental block khususnya di tempat kerja adalah dengan memecah tugas atau pekerjaan kamu menjadi tugas atau aktivitas yang lebih kecil. Jika kamu kewalahan dengan tugas yang banyak, mungkin akan lebih mudah untuk menangani tugas yang kecil. Rapikan ruang kerja. Jika lingkungan kerja kamu berantakan, pikiran kamu juga bisa ikut berantakan. Lingkungan ruang kerja seperti kondisi meja kamu dapat mempengaruhi pemikiran dan kinerja kamu di tempat kerja. Meja yang tertata membantu kamu menemukan dan menjangkau alat tanpa mengganggu aliran kamu. Istirahat, ya. Jika kamu tidak berhasil mengatasi mental block, hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah beristirahat. Cobalah beberapa aktivitas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan seperti mendengarkan musik santai, menonton film, atau berbicara dengan teman. Istirahat membantu mengatur ulang pikiran kamu dan menghubungkan titik-titik yang membuatnya menjadi kesatuan ingatan. Kamu bahkan bisa tidur siang untuk membiarkan alam bawah sadar kamu bekerja mengatasi mental block. Dapatkan perspektif lain. Seringkali mental block disebabkan karena kamu terjebak dalam pemikiran tentang suatu masalah atau proyek. Betul ya? Mengekspos diri pada ide-ide baru memberi kamu perspektif dan solusi berbeda untuk pekerjaan kamu. Nah, jadi cobalah kamu untuk mendengarkan video saya ini. Berbicara dengan orang lain, dan melakukan riset online, kamu juga dapat mengatasi mental block dengan menggunakan template untuk memandu dan menguraikan pekerjaan kamu. Obrolan batin. Jika kamu memperhatikan monolog batin kamu akan melihat pola pikir yang menghalangi kemajuan kamu, seperti ketakutan, perfeksionisme, sindrom penipu, atau bahkan kombinasi dari beberapa emosi. Ketika kamu tahu bagaimana pola pikir tersebut, kamu bisa mengatasinya dengan berolahraga, bermeditasi, dan menulis jurnal adalah cara yang bagus untuk mengendalikan obrolan batin kamu. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, mengapa saya terjebak dalam pikiran saya? Yang kedua, apa penyebab pikiran kita buntu? Yang ketiga, apa yang menyebabkan pikiran kita kosong? Yang keempat, kenapa saya selalu memikirkan hal yang belum terjadi? Yang kelima, bagaimana cara menjernihkan pikiran? Dan yang keenam, bagaimana cara melepaskan diri dari pikiran kamu? Nah, ada nggak salah satu pertanyaan yang mewakili dengan perasaan kamu saat ini? Kalau ada, dengarkan baik-baik jawabannya ya. Yang pertama, mengapa saya terjebak dalam pikiran saya? Mungkin ada banyak alasan mengapa kita mungkin terjebak dalam pikiran kita, ya. Hal ini bisa disebabkan oleh kecemasan, stres, atau perasaan tidak pasti secara umum tentang masa depan. Bisa jadi kita terlalu overthinking atau berusaha menganalisa setiap hal kecil. Untuk pertanyaan yang kedua, apa penyebab pikiran kita buntu? Nah, penyebab umum mental block biasanya terjadi karena kelelahan mental. Membuat terlalu banyak keputusan dalam waktu singkat dapat melelahkan dan bisa menyebabkan mental block atau kurang tidur. Kurang tidur membuat kamu rentan terhadap mental block atau gizi buruk. Gizi buruk menyebabkan mental block. Untuk jawaban dari pertanyaan yang ketiga, apa yang menyebabkan pikiran kosong? Penyebab brain fog, ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya brain fog, yaitu efek samping obat-obatan, kekurangan nutrisi, stres, kurang tidur, perubahan hormon, hingga kondisi medis tertentu. Sekarang jawaban dari pertanyaan nomor 4, yaitu kenapa saya selalu memikirkan hal yang belum terjadi. Nah, bisa jadi penyebab berpikiran negatif yang berlebihan bisa ditimbulkan dikarenakan beberapa penyebab kesehatan mental, misalnya depresi, gangguan kecemasan,
gangguan obsesif kompulsif atau OCD, atau juga skizofrenia. Sekarang jawaban untuk pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara menjernihkan pikiran? Oke, cobalah untuk bersantai dan tidak melakukan apapun yang menantang mental untuk sementara waktu, ya. Atau melakukan sesuatu yang terasa seperti waktu bermain mental. Luangkan waktu 5 menit setiap jam untuk melakukan sesuatu yang menstimulasi namun menyenangkan, seperti bermain dengan kucing atau membaca beberapa lelucon. Dapat membantu kamu untuk menjernihkan pikiran dan merasa segar kembali. Untuk jawaban pertanyaan yang keenam, bagaimana cara melepaskan diri dari pikiran kamu? Dengarkan musik. Betul, itu adalah cara yang luar biasa untuk menjernihkan pikiran dan melepaskan diri secara mental dari kenyataan. Musik telah terbukti secara ilmiah mempengaruhi berbagai area otak, dan musik sebenarnya dapat membantu kamu mencapai kesadaran diri dan mengatur suasana hati. Ini juga merupakan alat yang umum digunakan untuk melakukan pelarian. Nih, ternyata masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab juga ya. Seperti apa sih pikiran cemas itu dan mengapa saya terjebak di kepala saya sepanjang waktu? Apa efek dari pikiran negatif? Kenapa saya tidak bisa tenang? Mengapa otak saya blank dan tidak bisa berpikir? Mengapa juga otak saya berhenti bekerja selama beberapa detik? Bagaimana sih cara menghilangkan kepikiran terus? Apa yang terjadi jika terlalu banyak pikiran? Apakah normal jika terus-menerus berpikir? Bagaimana sih cara berhenti memikirkan hal-hal yang tidak perlu? Dan bagaimana cara menghindari pikiran yang tidak diinginkan dari pikiran? Oke, sekian dulu pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya ya. Share link video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian dan ke sosial media kalian. Terima kasih. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.